Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahwa ajaran-ajaran tentang zuhud, ya, tentang kita semua meninggalkan dunia, tentang kita semua menganggap dunia ini adalah hina, saya kira tidak juga bertentangan dengan ajaran membayar zakat. Jadi zuhud itu sebenarnya lebih ke mindset, ya. Mindset itu apa, ya? Anggapan bahwa kita menganggap dunia ini hina. Karena kita menganggap dunia ini hina, maka kalau seandainya dunia ini ada di genggaman kita, maka dia jangan dimasukkan ke dalam hati, sehingga akhirnya apa yang ada di genggaman ini akan mudah lagi kita keluarkan, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Dan zuhud itu sebenarnya adalah orang pasca dunia, orang pasca dunia. Sekali waktu saya pernah ketemu dengan salah seorang guru kami. Beliau ini dua kebangsaan. Maksudnya beliau ini punya kewarganegaraan Indonesia dan juga punya kewarganegaraan Turki. Ternyata boleh di kita, ya, punya dua kewarganegaraan ini. Ini orang aslinya orang Indonesia, tapi dia juga sudah memegang kewarganegaraan Turki. Sekali waktu saya ketemu dengan beliau dan beliau bawa mobil yang kira-kira harganya lebih mahal mobil saya sedikit. Jadi mobilnya itu mobil di bawah di bawah anggapan kita lah, ya. Maksudnya orang ini seharusnya tidak pakai mobil itu, kan. Ngobrol, saya tanya, kenapa Ustadz, saya panggil Ustadz, kenapa Ustadz pilih mobil ini? Katanya, saya merasa nyaman dengan mobil ini, dan mobil-mobil yang lain itu kira-kira sudah pernah saya rasakan. Jadi biasa-biasa lah, katanya, kan. Saya misalnya naik Pajero, Fortuner, biasa-biasa lah, katanya. Tidak ada yang harus wah bangga-banggakan, gitu, kan. Tidak ada yang harus terlalu dibangga-banggakan. Jadi akhirnya orang pasca dunia itu begini. Orang itu kalau sudah sampai pada strata kekayaan, ya, nanti biasanya tampilannya biasa-biasa ya. Biasa-biasa ya. Orang yang bisa begini, orang yang sudah sering makan ayam, ya, dia juga ayam tuh biasa lah, gitu. Kalau ada ambillah ayam, gitu, kan. Orang yang biasa, misalnya, apalagi misalnya orang yang sudah biasa dengan kehidupan yang mewah, pada akhirnya dia akan menganggap hal itu biasa-biasa saja. Nah, sebenarnya zuhud dengan konsep seperti ini yang harus dikembangkan. Bukan berarti bahwa zuhud itu kita meninggalkan dunia pada saat kita sendiri tidak mampu untuk mendapatkan dunia. Jadi bukan itu semangat yang dikedepankan. Nah, inilah contoh dari zuhudnya Rasulullah SAW dan zuhudnya para sahabat beliau, ya. Rasulullah SAW itu secara pemasukan besar. Bahkan beliau itu punya pemasukan secara khusus dari setiap ghanimah, harta rampasan perang yang didapat. 1/5, ya. 1/5 itu jatah Rasul. Prosentasenya, ya, 1/5. Dulu harta rampasan perang kan berbentuk emas, berbentuk perak, berbentuk unta, gitu, ya. Harta rampasan perang itu besar, itu jumlahnya besar. Begitu juga dengan zuhudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah bentuk
kezuhudan saat dunia sudah di tangan. Sekali waktu misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar As-Siddiq, sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh, beliau bertanya dengan para sahabatnya, siapa yang di pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ini baru subuh, tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, saya ya Rasulullah. Sudah juga orang sakit ya? Berarti kemungkinan dia juga orang sakitnya itu entah dalam perjalanan dari rumah ke masjid atau malamnya sebelum tidur. Pokoknya siapa yang sudah jenguk orang sakit? Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah SAW, siapa yang hari ini berpuasa sunnah? Tidak ada juga sahabat Nabi yang angkat tangan. Kemungkinan besar itu bukan hari Senin, juga bukan hari Kamis. Kemungkinan kan? Karena kalau Senin Kamis mungkin banyak juga yang puasa Senin Kamis. Tapi ini selain itu, bisa jadi puasa Daud, bisa jadi puasa yang lain kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, saya ya Rasulullah puasa sunnah. Lalu kemudian ditanya lagi, siapa yang hari ini sudah bersedekah, sudah berinfak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu angkat tangan lagi, saya Rasulullah. Bahkan infaknya Abu Bakar As-Siddiq di dalam kesempatan yang lain itu habis. Terus ditanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya hanya menyisahkan Allah dan Rasulnya saja. Maksudnya habis duit itu habis. Tapi bukan berarti saat duit itu habis bangkrut, enggak. Besok, lusa, minggu depan Abu Bakar As-Siddiq dapat duit lagi. Karena orang-orang Quraisy itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang Quraisy, ini bedagangnya pinter. Semua khalifah yang 4 ini Quraisy semua ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Rasulullah SAW adalah orang Quraisy. Dan orang Quraisy ini pedagang. Mentalnya mental pedagang ya. Mental pedagang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.